Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sa'adat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Walhamdulillah rabbil alamin. Yang saya hormati tentunya guru kita semua Bapak Kiai Ahmad Fatoni Eskom, dan ketua kelas kita Ibu Saromah MPDI, dan tentunya kakak-kakakku yang cantik-cantik. Saya merasa kedinginan di sini. Bukan panas, dingin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat begitu subur. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjunan alam, yakni Habibi wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang setia sampai akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Saya doakan yang hadir pada hari ini dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang taat. Amin. Yang selalu menjalankan sholat. Amin. Tak lupa bayar zakat. Amin. Mudah-mudahan anaknya soleh solehat. Amin. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Betul? Betul. Tapi harta yang kita miliki kalau kita sudah wafat akan menjadi milik orang lain. Betul nggak? Betul. Punya mobil bakal jadi milik orang lain. Punya baju bisa dipakai oleh orang lain. Punya suami juga kalau kita sudah wafat bakal jadi milik orang lain. Kecuali anak. Kalau anak itu nggak ada bekas. Kalau anak nggak ada bekas, kalau suami ada mantan. Ya. Karena apa? Kalau kita benar-benar bisa mendidik anak-anak kita, akan menjadi al-baqiyatus sholihah, yaitu amalan yang terus mengalir kepada kita. Jadi intinya anak kita harus jadi anak-anak yang soleh solehah. Saya yakin semua kakak-kakak di sini sudah mampu mendidik anaknya menjadi anak-anak yang solehah. Amin. Walaupun Pak di sini sudah termasuk sudah bisa mendidik putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh-soleha, tapi saya sedikit akan membahas tentang cara mendidik anak agar menjadi soleh dan soleha. Karena Allah berfirman dalam Quran surat Al-Luqman ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu
Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun adzim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Setidaknya ada 4 cara untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Yang pertama, menanamkan pengagungan terhadap agama. Nih, anak kita kalau mau ngaji udah diarahin di rumah. Nah, kalau bawa Iqra, bawa Al-Quran yang benar, yang punya adab. Jangan asal jinjing, cek Sunda mah. Jangan asal bawa, kan suka tuh anak bawanya digini-gini. Itu kita tegur. Karena setiap hal yang mengataskan agama harus diagungkan. Kalau mau ngaji, suruh anaknya di rumah ditata dulu. Nah, sama guru ngaji kalau lagi di nasihati, diem ya. Atau kalau gurunya lagi ngajarin, dengerin ya. Karena guru itu menjadi wasilah pelantara datangnya ilmu kepada kita. Jangan acuh sama anak. Bodoh teuing geus asup TPA mah, nah gitu kan. Bodoh teuing da geus jeung ibuna, nah gitu, ibu guruna. Kadang suka gitu, coleos teh gini Sunda mah. Naon teh? Naon ya artinya kepriben. Yang kedua yaitu memberikan makanan yang halal. Makanan mah banyak ya, benar. Kayak cimol, kayak tahu isi, segala kayak tahu gula. Pastikan makanan yang anak kita makan harus halal. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu mimma fil ardi halalan thayyibah. Jadi kasih makan tuh bukan cuma halal tapi harus thayyib. Gitu ya, Bu. Ya, kan sekarang mah kita tuh harus memperhatikan uang yang kita beli itu halal apa haram gitu. Ya, jangan sampai nggak pernah nanya, kok banyak banget duit dari mana? Wah, dapet ini. Biasanya yang menjerumuskan itu siapa? Kebanyakan istri yang menjerumuskan. Pak, biarinlah duit banyak mah dari mana aja. Tapi itu bisa membentuk karakter anak. Kalau kita salah memberikan yang haram, anak susah, agak sulit, agak tidak mudah menjadi anak yang soleh. Yang ketiga yaitu jangan terlalu dimanjakan oleh ibunya. Muru abna'akum bisolah. Maksud hadis di sini bukan hanya memerintah sholat, tapi memerintah hal-hal yang tentang agama seperti nyuruh ngaji, ya, seperti nyuruh berhijab. Anak kalau di umur balik harus sudah berhijab. Di hadisnya saja hanya muru abna'akum bisolah, tentang sholat saja, tidak hanya tentang sholat, tapi tentang semua tentang agama harus diterapkan. Apakah anak ini sudah diberikan pendidikan sesuai dengan syariat Islam? Tahu tentang tauhidnya, tentang bab fikihnya? Apa anak kita tahu tentang bab head? Kan gitu. Tapi kita selalu, ibu misalnya, bapaknya nyuruh anaknya pondok pesantren, pondokin aja. Nanti sayang banget, anak cuma atu-atunya gitu. Terprovokasi dengan seorang ibu, karena apa? Ibu masuk tetegaan gitu katanya ya. Tapi kalau kita bisa berkontribusi dengan suami kita, insya Allah kita akan menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha. Yang terakhir adalah
memilihkan teman. Teman itu sangat penting buat anak kita. Tapi kita sebagai orang tua harus bisa menyeleksi teman-teman yang mendampingi anak-anak kita ketika di luar rumah. Jangan sampai salah dengan pergaulan. Kita sudah mendidik dengan benar anak kita di dalam rumah, di lingkungan rumah, tapi ternyata di luar rumah salah dengan pergaulan. Itulah 4 yang bisa sedikit ya, 4 yang bisa saya sampaikan untuk cara mendidik anak kita agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita semua bisa mendidik putra-putri kita yang menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Ada sedikit pesan dari saya, anak itu amanah. Hanya boleh dididik oleh yang sesuai, hanya boleh dididik sesuai keinginan yang menitipkan, bukan dididik oleh hawa nafsu kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.